Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Agama dari program studi Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman. Dan di sini kami membawakan materi Hubungan Islam, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Kelompok 6 ini beranggotakan Imron Wahyu dari NIM 26, Putri Aprilia NIM 27, Bayu Anggara NIM 28, Munal Kuro NIM 29, dan Syifa Fernando NIM 30. Materi ini berisi tentang pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi, filsafat ilmu, Islam dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir karakter ilmu muslim. Yang pertama, pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, yang berarti pengetahuan. Sementara pengetahuan adalah sebuah informasi yang telah diketahui oleh seseorang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan adalah aktivitas intelektual yang sistematis untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman secara rasional yang berdasarkan pada teori-teori yang disepakati atau berlaku umum diperoleh melalui serangkaian prosedur sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup manusia dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi, "Bacalah." Sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Kata ilmu itu sendiri disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, dan kata asalnya disebut sebanyak 744 kali. Menurut para ahli, Muhammad Hatta mendefinisikan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan, hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukan maupun hubungannya. Al-Baqilani mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan tentang objek yang diketahui sebagaimana apa adanya. Abu Bakar bin Furak memberikan definisi ilmu dengan mengatakan bahwa ilmu adalah sesuatu agar sang pemilik mampu bertindak dengan benar dan baik. Syed M. Naqib Al-Atas mendefinisikan ilmu berangkat dari sebuah premis bahwa ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diperoleh dari jiwa yang kreatif sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Berdasarkan Kamus Besar Oxford Dictionary, ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, ilmu pengetahuan lebih banyak berkembang di bidang ilmu-ilmu pokok tentang agama dan ilmu akhlak, tetapi ilmu-ilmu lainnya tetap berkembang walaupun tidak sepesat ilmu agama dan akhlak. Saat itu pun mulai terjadi proses pengkajian ilmu yang lebih sistematis, di antaranya dasar-dasar ilmu tafsir yang dikembangkan oleh sahabat Rasulullah SAW. 2. Pada masa Khulafaur Rasyidin atau masa klasik awal 650 sampai 690 Masehi. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan terpusat pada usaha untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi untuk memperdalam pengajaran akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Pada masa ini juga telah ditanamkan budaya tulis dan baca. Dengan budaya baca, tulis, maka lahirlah orang-orang pandai dari para sahabat Rasul, di antaranya
Umar bin Khattab yang mempunyai keahlian di bidang hukum dan jenius pada ilmu pemerintahan. Ali bin Abi Thalib yang mempunyai keahlian di bidang hukum dan tafsir. Banyak ahli-ahli tafsir yang terkenal pada masa itu, di antaranya dari keempat khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid ibnu Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. 3. Masa Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal yang merupakan masa inkubasi. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan, kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarik. Selain itu, berkembang pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan ini antara lain Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada, dan lain-lain, dengan masjid sebagai pusat pengajarannya, selain Madinah atau lembaga pendidikan yang ada. Ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman Daulah, zaman Bani Umayyah, dapat diuraikan sebagai berikut. Al-Ulumul Syariah, Al-Ulumul Lisaniyah, Tarik, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi atau al-Jugrafia. 4. Masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan, sebab pemerintah dinasti Abbasiyah telah menyiapkan segalanya untuk kepentingan tersebut. Di antaranya fasilitas yang diberikan adalah pembangunan pusat-pusat riset dan terjemah seperti Baitul Hikmah, Majelis Munadharah, dan pusat-pusat studi lainnya. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang antara lain filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi, dan ilmu astronomis. Selain ilmu pengetahuan umum, dinasti Abbasiyah juga memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, antara lain ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Karakteristik ilmu pengetahuan. 1. Bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Ilmu dapat dipergunakan untuk penelitian dan penemuan hal-hal baru, dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Contoh, penggunaan metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak hanya ceramah, tetapi ada metode lain, misalnya diskusi yang bisa digunakan di kelas dalam rangka mengaktifkan siswa. 2. Kebenarannya tidak mutlak. Kebenaran suatu ilmu tidak selamanya mutlak. Hal ini terjadi karena yang menyelidiki atau menemukannya adalah manusia. Kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena metode, melainkan terletak pada manusia yang kurang tepat dalam penggunaan metode tersebut. Contoh, pendekatan dalam pembelajaran muncul berbagai nama, misalnya pembelajaran partisipatif, contextual learning, cooperative learning. 3. Bersifat objektif. Prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau meneliti sesuatu harus didasarkan pada metode yang bersifat ilmiah, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Contoh, berbagai model pembelajaran muncul dengan diawali penggunaannya dalam pembelajaran, kemudian diteliti efektivitas dari masing-masing model tersebut, kemudian disosialisasikan. Karakteristik ilmu pengetahuan. Harsoyo mengemukakan ciri-ciri ilmu itu ada 4, yaitu 1. Bersifat rasional. Hasil dari proses berpikir merupakan akibat dari penggunaan akal atau rasio yang bersifat objektif. Contoh, penggunaan pembelajaran kooperatif dapat menemukan kerjasama di antara peserta belajar, karena dalam pelaksanaannya peserta belajar dibagi dalam kelompok kecil untuk memecahkan suatu permasalahan. 2. Bersifat empiris. Ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera. Ilmu sifatnya tidak abstrak, berdasarkan pengalaman hidup dan penelitian dapat menghasilkan ilmu. Contoh, penggunaan pembelajaran partisipatif didasarkan pada pengamatan bahwa keaktifan dan kreativitas peserta didik sangat memuaskan, karena setiap siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek. 3. Bersifat umum. Hasil dari ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa kecuali. Ilmu tidak hanya dapat dipergunakan untuk wilayah tertentu, tetapi ilmu dapat dimanfaatkan secara makro tanpa dibatasi oleh ruang.
Contoh penggunaan media dengan memanfaatkan potensi lokal dalam pembelajaran dapat digunakan pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. 4. Bersifat akumulatif. Hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya. Ilmu sifatnya tidak statis. Setelah diperoleh ilmu tentang sesuatu, maka akan muncul ilmu-ilmu baru lainnya. Contoh, setelah muncul model pembelajaran partisipatif dan model pembelajaran kooperatif, muncul lagi model pembelajaran lainnya, misalnya model contextual learning. Karakteristik ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Pengakuan mutlak bahwa ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah milik Allah. Manusia hanya diberi sedikit pengetahuan dari Allah guna kemaslahatan dan peran manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. 2. Ilmu bukan sekedar untuk ilmu, namun ilmu sebagai sarana penunjang kehidupan manusia untuk membangun peradaban di muka bumi. Ilmu tidak boleh disalahgunakan sehingga menghancurkan dan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. 3. Islam mengakui adanya ilmu yang bersifat fisik yang dapat dikaji secara faktual dan dapat diteliti secara empiris. Pengetahuan seperti ini sifatnya rasional dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia. Tekno berarti kalian dan logia berarti pengetahuan. Teknologi secara umum dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang berbentuk aneka macam peralatan atau sistem dan berfungsi memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Berdasarkan sejarahnya, perkembangannya, teknologi mengalami berbagai macam perubahan pada perangkatnya yang biasa kita kenal dengan era revolusi industri. Saat ini masyarakat dunia sudah sampai pada revolusi industri 4.0, yaitu semakin majunya industri digital yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di dunia. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara diri dalam peperanganmu. Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat sesuatu dengan sarana teknologi, sehingga tidak mengherankan jika abad ke-7 Masehi telah banyak lahir pemikir Islam yang tangguh, produktif, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 13 yang memiliki arti, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat di atas menerangkan bahwa semakin terbuka dengan lebar kemajuan bagi teknologi dan sains yang akan menggarap bahan-bahan mentah untuk diubah menjadi hasil-hasil industri yang bermanfaat, lebih menarik, dan lebih enak dipakai. Artinya, ayat ini memberikan legitimasi terhadap semua usaha eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, namun tetap tidak kehilangan nilai transendensi sebagai media untuk mengenal Allah. Kemajuan teknologi pun secara positif sangat membantu aktivitas masyarakat muslim baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Sebagai contoh, bagaimana masyarakat muslim dimudahkan dengan banyaknya aplikasi Al-Quran, penentuan arah kiblat, kitab-kitab fikih dan tafsir yang berbentuk dalam aplikasi, dan lain sebagainya. Ataupun pada abad 14 misalnya, Sunan Kalijaga memanfaatkan wayang sebagai media dakwah yang menggambarkan figur antagonis, protagonis maupun tritagonis sebagai sarana mengedukasi masyarakat untuk memosisikan dirinya sebagai figur-figur protagonis atau tritagonis dalam kehidupan nyata. Sebagaimana dicontohkan oleh penokohan wayang, apabila diimplementasikan pada saat ini, kita dapat jumpai pada berbagai banyaknya serial kartun, film maupun sinetron yang semuanya mengandung karakter seperti penokohan pada wayang. Yang berarti pemanfaatan media dakwah untuk mengajarkan akhlak di era modern saat ini itu sangat terbuka dan memiliki media yang komprehensif untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam.
Dampak negatif teknologi. Semakin berkembangnya teknologi pada masa kini juga dapat memberikan dampak yang negatif. Bila mana dalam penggunaannya teknologi disalahgunakan oleh penggunanya, diantaranya adalah yang pertama, siswa menjadi malas untuk belajar. Yang kedua, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan yang dapat disalahgunakan oleh siswa. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran asusila. Kita banyak sekali melihat pelanggaran asusila yang ada di media massa. Yang keempat, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Dan yang kelima adalah adanya penyalahgunaan sistem pengolahan data yang menggunakan teknologi. Nah, materi selanjutnya adalah filsafat ilmu. Apa sih filsafat itu? Filsafat adalah suatu pengetahuan yang bersifat eksistensial yang artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan filsafatlah yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam suatu masyarakat ataupun bangsa. Sedangkan kata ilmu merupakan terjemahan dari kata science, artinya to know. Dalam pengertiannya yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif dan objektif. Ilmu dikatakan rasional karena ilmu merupakan hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal atau hasil berpikir secara rasional. Jadi dapat diartikan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Filsafat ilmu antaranya ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu atau pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Nah, epistemologi ilmu menurut Al-Quran. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang yaitu episteme yang berarti knowledge atau pengetahuan. Sedangkan logi berarti teori. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan atau sifat filsafat ilmu. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan dari mana ilmu itu diperoleh, bagaimana cara mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lain. Jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Ketika mengkaji bidang ini, maka ada 3 persoalan pokok yang perlu kita sentuh, yaitu makna pengetahuan, sumber pengetahuan, genealogi pengetahuan, bagaimana cara mengetahuinya, dan apakah pengetahuan kita itu benar atau tidak. Konsep epistemologi sendiri dapat digunakan sebagai kerangka untuk menggali epistemologi ilmu menurut Al-Quran, sehingga kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih pengertian ilmu menurut Al-Quran, atau apa sumber ilmu pengetahuan menurut Al-Quran, dan bisa juga bagaimana cara mengetahuinya atau bagaimana metode mendapatkan ilmu menurut Al-Quran. Selanjutnya ada ontologi menurut Al-Quran. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, perbincangan tentang hakikat ilmu pengetahuan dan struktur ilmu pengetahuan merupakan keniscayaan. Menurut Nung Muhajir, ontologi membahas segala yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang terkandung dalam setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Dengan demikian, ontologi membahas pertanyaan seperti apa objek pengetahuan, bagaimana wujud hakiki dari objek pengetahuan tersebut, dan dalam konteks apa objek pengetahuan tersebut diperlukan oleh manusia. Nah, berdasarkan pengertian ontologi yang ada di atas, maka bahasan ontologi ilmu menurut Al-Quran adalah hendak menjawab pertanyaan tentang hakikat ilmu dan objek kajian ilmu serta struktur ilmu dalam konteks Al-Quran. Nah, selanjutnya ada aksiologi ilmu menurut Al-Quran. Aksiologi atau nilai guna dan kemanfaatan ilmu pengetahuan disebut juga dengan teori nilai. Pada tataran aksiologi, filsafat hendaknya mampu menjawab tentang pertanyaan seperti untuk tujuan apa ilmu pengetahuan digunakan, atau bagaimana hubungan penggunaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika moral, serta bagaimana tanggung jawab sosial ilmuwan. Dan bisa jadi apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau syarat akan nilai. Nah, bertolak dari uraian di atas, maka kajian aksiologi ilmu menurut Al-Quran akan menjelaskan tentang apa nilai guna dan kemanfaatan ilmu menurut Al-Quran, untuk tujuan apa ilmu dipelajari dan dikembangkan, bagaimana tanggung jawab sosial seorang ilmuwan muslim, atau apakah ilmu itu bebas nilai atau syarat akan nilai menurut Al-Quran. Yang ketiga, Islam dan ilmu pengetahuan. Kedudukan ilmu dalam Islam. Islam
sangat menjunjung tinggi ilmu sebagai bentuk konsekuensi logis dari asma Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, yaitu Ya Alim, Maha berilmu. Al-Quran juga banyak yang membahas tentang ilmu. Beberapa di antaranya dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surat Luqman ayat 27, dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 119 sebagai berikut. A. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. B. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Luqman ayat 27. Yang C. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Kedudukan akal dan wahyu. Akal sebagai satu dari beberapa unsur rohani manusia memiliki fungsi berpikir. Berpikir merupakan karakter manusia, sehingga manusia disebut juga hayawan al-natik, hewan yang berpikir. Akal yang ada dalam diri manusia berfungsi sebagai pembeda dengan makhluk lainnya dalam konteks beragama. Umat Islam sering dihadapkan pada dua kebenaran, yaitu kebenaran wahyu dan kebenaran akal. Kebenaran akal berkaitan dimensi keilmuan menjadi prinsip yang fundamental dalam epistemologi, dan di dalamnya tersusun nilai-nilai benar dan salah. Asy'ari 71. Kebenaran wahyu diperoleh dari ajaran-ajaran agama, sedangkan kebenaran akal diperoleh dari kajian tentang ilmu pengetahuan. Namun tidak semua kebenaran akal yang terwakili oleh ilmu pengetahuan sejalan dengan kebenaran wahyu. Bahkan dalam beberapa kasus wahyu dapat berbeda dengan akal atau dengan ilmu pengetahuan. Menurut Richard Gregory, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Quraisy Shihab, menyatakan bahwa antara agama dengan ilmu adalah dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan insani seluruh taraf-taraf peradaban. Agama adalah reaksi terhadap gerak batin terhadap apa yang diyakini kesuciannya, sehingga menimbulkan rasa hormat dan takzim. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan tumbukan ilmu pengetahuan tentang objek alam yang hidup dan mati. Untuk lebih mudahnya, terdapat beberapa teori kebenaran dan konsep tentang kebenaran, yaitu A. Kebenaran korespondensi, yaitu persesuaian antara pikiran dan kenyataan. B. Kebenaran koherensi. Kebenaran ini adalah sama dengan sistem yang masuk akal, responsibel. C. Kebenaran pragmatisme, yaitu kebenaran adalah suatu proposisi bernilai apabila proposisi itu mempunyai konsekuensi praktis seperti yang terdapat secara koheren dari pernyataan-pernyataan itu sendiri. Korelasi ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu pengetahuan merupakan sumber ilmu yang dapat dikaji dan diterapkan dalam berbagai disiplin keilmuan menggunakan berbagai metode dan pendekatan ilmiah. Sumber ilmu Islam tersebut dalam sejarah peradaban Islam melahirkan 8 cabang ilmu, yaitu ilmu tarikh, sejarah, fikih, tafsir, ilmu bahasa, lughah, ilmu kalam, teologi Islam, filsafat Islam, tasawuf, dan ilmu hadis. Berikut penjabaran 8 ilmu Islam tersebut. Ilmu hadis.
merupakan ilmu yang membahas tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan menentukan kebahasaan, isi teks, beserta para perawinya, termasuk di dalamnya membahas kualitas hadis, doif, hasan, sahih, dan kuantitas perawi hadis ahad atau mutawatir. Tarikh sejarah merupakan cabang ilmu studi Islam yang mengulas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW beserta para nabi-nabi yang lain, sejarah teks Quran dan Sunnah, sejarah kontekstualisasi teks berdasarkan sosiokultural, masa kenabian, dan sejarah para sahabat Nabi yang telah ditulis pada berbagai buku sejarah. C. Fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu yang membahas tata cara ibadah muqaddah seperti salat, zakat, puasa, dan haji, serta ibadah yang bersifat muamalah seperti sedekah, munakahat, dan berbagai pembahasan halal haram yang semuanya sudah tertulis pada kitab-kitab fikih klasik. D. Ilmu tafsir merupakan pembahasan maksud dari ayat-ayat Quran yang disesuaikan dengan sebab-sebab turunnya ayat, asbabun al-nuzul, tafsir yang dengan ayat lain, tafsir ayat dengan hadis, ayat dengan ilmu lain, maupun tafsir yang terdiri dari satu tematik. E. Ilmu bahasa lughah merupakan kajian gramatikal bahasa Arab sebagai bahasa Quran dan penguat metodologi tafsir Quran. F. Ilmu kalam. Teologi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan Allah, dosa dan pahala, eksistensi Allah, sifat-sifat Allah, serta aliran-aliran yang termasuk atas dasar perbedaan penafsiran kalam wahyu. G. Filsafat merupakan pisau analisis sekaligus kerangka berpikir yang bermula pada masa abad kejayaan Islam sampai pada penerapan kerangka filosofinya sebagai referensi kontemporer. H. Tasawuf merupakan ilmu yang membahas tentang jalan mendekatkan diri dengan Allah dengan menghidupkan peran intuisi dan aspek batin seorang muslim menggunakan metode yang pernah dilakukan para sahabat Nabi dan ulama. Materi yang keempat, karakter ilmuwan muslim. Tugas dan tanggung jawab ilmuwan muslim. 1. Sebagai intelektual, seorang ilmuwan muslim harus tetap mempertahankan dialognya yang kontinu dengan masyarakat sekitar dan suatu keterlibatan yang intensif dan sensitif. 2. Sebagai ilmuwan, dia akan berusaha memperluas wawasan teoritis dan keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya. 3. Sebagai teknikus, dia tetap menjaga keterampilannya memakai instrumen yang tersedia dalam disiplin yang dikuasainya. 2. Peran terakhir memungkinkan dia menjaga martabat ilmuannya, sedangkan peran pertama mengharuskannya untuk menjaga martabat dirinya. Menurut Prof. Quraish Shihab, intelektual muslim harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Surah Fatir 28 dan Asy-Syura 197. 2. Memikirkan atau memerhatikan fenomena alam raya yang pada saatnya memberi manfaat ganda, yaitu memahami tujuan hidup serta memperoleh manfaat dari alam raya untuk kebahagiaan dan kenyamanan hidup. 3. Berusaha dan bereaksi dalam bentuk nyata dengan hasil-hasil dari sebuah pemikiran dan penelitian untuk mengubah kondisi masyarakat dari zero to hero. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada 7 sisi tanggung jawab seorang ilmuwan muslim, yaitu 1. Bertanggung jawab dalam hal berkembangnya ilmu pengetahuan agar ilmu tetap ada atau tidak hilang. 2. Bertanggung jawab dalam hal memperdalam dan mempelajari hakikatnya agar ilmuannya menjadi meningkat. 3. Bertanggung jawab dalam mengamalkannya agar ilmu itu berubah. 4. Bertanggung jawab dalam mengajarkannya kepada orang yang mencarinya agar ilmu itu menjadi bersih atau terbayar zakatnya. 5. Bertanggung jawab dalam menyebarluaskan dan mempublikasikannya agar manfaat ilmu itu semakin luas. 6. Bertanggung jawab dalam mempersiapkan generasi yang akan mewarisi dan memikulkan agar mata rantai ilmu
tidak terputus. 7. Bertanggung jawab dalam mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karakteristik pelajar atau mahasiswa muslim. 1. Akidah yang lurus. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya, serta akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 6 halaman 162. 2. Ibadah yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Dari ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap beribadah haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. 3. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. 4. Jasmani yang kuat. Seorang muslim harusnya memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dan fisiknya yang kuat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. 5. Kecerdasan dalam berpikir. Seorang muslim harusnya memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. 6. Berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan bahwa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, ajaran Islam." Hadis riwayat Hakim. 7. Pandai mengatur waktu. Dari waktu yang 24 jam yang kita miliki, ada manusia yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif, tak ada yang sia-sia. 8. Teratur dalam suatu urusan. Suatu urusan mesti dikerjakan secara profesional. Apapun yang dikerjakan, profesionalisme selalu diperhatikan. Bersungguh-sungguh, bersemangat, berkorban, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan merupakan hal-hal yang mesti mendapatkan perhatian serius dalam penunaian tugas-tugas. 9. Memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam kaitan menciptakan kemandirian, seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik. Keahliannya itu menjadi sebab baginya mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang telah Allah sediakan harus diambil dan untuk mengambilnya diperlukan skill atau keterampilan. 10. Bermanfaat untuk orang lain. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya, dan berupaya semaksimal untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Qudsi dari Jabir. Sekian dan terima kasih.